Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Selamat Nisa? Ada apa siang, nih? Bu. Ya. Maaf, izin mengganggu Ibu. Saya ingin berdiskusi nih bersama Ibu. Apakah boleh, Bu? Oh iya, boleh-boleh. Gimana? Ada yang saya bisa bantu Kak? Ada apa nih? Aduh, ini Bu, itu ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran saya di kelas. Begini loh, Bu. Iya, saya itu kan di kelas itu mengajar anak kurang lebih 12 orang anak. Ya, nah selama ini alhamdulillah sih kondisi di dalam kelas sangat kondusif. Namun saya mengalami permasalahan akhir-akhir ini, di mana anak saya itu Bu, ada yang memang tidak bisa mengendalikan emosinya itu loh Bu. Dia itu terkadang bludak-bludak, terus juga selain itu, selain marah-marah gitu loh Bu, terus dia itu suka mukul temannya gitu. Jadi kan kondisi di kelas itu Bu, kurang kondusif itu loh Bu. Padahal kan seharusnya dia itu sudah ini ya, kan anak yang mengulang nih Bu, kelompok B ini kan saya ini kan anak yang mengulang. Nah, saya merasa kebingungan Bu Yuyun untuk mengatasi perilaku anak tersebut gitu Bu Yuyun. Oh, Padahal saya ini sudah sering kali untuk mengingatkan anak tersebut kalau dalam kelas harus ngikutin aturan yang ada di dalam kelas, kemudian tidak boleh marah-marah, tidak boleh pukul teman gitu loh Bu Yuyun. oh ya. Jadi itu ya permasalahannya. Eh, Selama ini Bu Nisa sudah pernah melakukan apa Mm. dalam menangani supaya kelasnya apa ya agar kondusif gitu? Ada enggak yang pernah dilakukan? Bisa nggak Ya, ceritakan? ya saya tuh pertama kan sering kali saya memberikan nasihat kepada anak itu. Kalau misalnya dia ketika dia marah gitu kan, nah tidak boleh marah, kan ada hadisnya loh gitu kan. Sering kita ingatkan dari materi-materi gitu yang kami sampaikan. La tagdob walakal jannah gitu, sering gitu kan. Nah kalau marah, usap dadanya, bilang istighfar, saya bilang gitu kan. Itu sering kali saya berikan apa namanya tuh nasihat-nasihat seperti itu gitu. Tapi namanya anak-anak ya Bu ya, aduh Iya. pasti emosinya itu kan berulang, berulang, berulang gitu sehingga suatu saat di kelas itu yang tadinya kondusif dengan anaknya ini yang marah, terus kadang kan mereka itu kan karena saking tidak bisa mengendalikan emosinya itu kan lempar barang tuh nah Bu. Jadi nah takutnya itu kan ke temannya gitu kan. Apalagi kalau sudah memukul. Nah, saya sih memberikan itu nasihat sih Bu ke anak tersebut gitu. Maaf nih Bu ya, kalau saya harus menyebutkan namanya nih Bu, Ah, iya, nggak biar apa-apa. Bu Yuyun juga kan tahu gitu. Iya, Ya, ya anak. jadi udah itu ya. Mm, Ada lagi? Sudah itu. caranya Bu. Jadi kan sudah Ibu Nisa ini sudah melakukan segala pendekatan dengan memberikan suatu kesepakatan ya Bu. Ada Iya, kesepakatan saya dengar tadi ya. iya ada Kira-kira, jadi. kira-kira ada nggak perubahannya dengan melakukan itu? Nah, awalnya kan begini Bu Yuyun. Hmm. Jadi saya harap gitu kan, semoga dengan nasihat terus ada kesepakatan kelas gitu kan, mampu merubah anak ini gitu kan. Sehari 2 hari berjalan aman. Di hari selanjutnya berulah lagi Bu Yuyun, berulah lagi. Terus saya coba lagi kan, ayo Ananda, Ata nanti kalau hari ini tidak marah-marah sama Bu Guru, tidak marah-marah sama temannya, Ibu punya bintang loh gitu kan. Harapan saya sih supaya memang tidak uh, intinya itu sih kalau marahnya dengan Bu Guru kan bisa ya, bisa untuk mengendalikan gitu. Tapi kalau sudah kena ke temannya itu nah Bu Yuyun, yang saya merasa agak sedikit beban gitu di dalam hati saya. Takutnya teh anaknya ini bilang lagi kepada orang tuanya saya dipukul anak ini gitu kan. Nah itu kan jadinya jadi suatu permasalahan yang aduh gitu kan deg-degan juga ini Bu Guru ngatasinnya gitu. Oh iya. Jadi kan sudah beberapa ini. Ada lagi nggak rencana seandainya ada rencana di luar daripada dengan anaknya sendiri gitu, Bu?
Ya, Dan tadi kan saya dengar Ibu sudah melakukan dengan di ruang kelas sepertinya kan ya, sudah ya benar. melakukan karena ketakutan anak itu apa tadi? Melempar, takut suka Nah, melempar-lempar itu. Jadi ada beberapa yang sudah Ibu lakukan, tapi ya sekitar benar. iya, tapi ada lagi nggak selain daripada itu yang lebih Eh, supaya lebih dapat nih gitu? saya Kira-kira mencoba ada nggak rencananya? Gimana? rencana pertama itu saya pernah berkesempatan ketemu dengan orang tuanya Hmm. untuk memberitahu, mengkomunikasikan gitu, bekerja sama bahwa anak ini mempunyai perilaku seperti ini loh di sekolah gitu. Jangan sampai orang tuanya tuh tidak tahu. Nah, saya pernah berdiskusi dengan orang tuanya tadi bahwasannya Ananda apa anak saya ini uh, dia punya perilaku yang seperti itu di dalam kelas gitu kan. Namun ya mamanya akhirnya ternyata di rumah pun seperti itu gitu. Di rumah pun seperti itu. Bahkan orang tua nyampein kepada saya, Bu Yuyun, hati-hati ya Bu Nisa kalau mukul dia sakit loh katanya. Gitu. Aduh, itu. Jadi saya mohon, terus saya tanya, apa sih yang melatar belakangi kok dia emosinya bisa naik turun gitu ya? Eh, ada apa nih dengan Ananda ini gitu? Nah, mamanya baru langsung cerita gitu kan. Ya sih Bu, karena kan saya kerja di kantoran. Ayahnya menjadi seorang maaf nih petugas keamanan gitu kan, polisi gitu kan. Nah, Oh, jadi kan jarang tuh di rumah. Sehingga sehari-harinya nih katanya dan kakeknya. Nah, dia itu sering main HP Bu Yuyun dan mamanya tuh nggak berani juga untuk ngelepas gitu. Gitu, Bu. oh iya. Terus ini ya, ketika sudah melakukan dengan orang tua, kira-kira Bu Nisa dengan orang tua itu ada lagi enggak rencana yang selain daripada untuk itu apa ya tadi hanya menceritakan gitu ya, Ya, orang tuanya juga cerita. Ada enggak kesepakatan dengan orang tua dengan Bu Nisa gitu bagaimana untuk ya agar anak ini lebih dapat gitu kan ya? ya syukurnya itu Bu Yun ya orang tuanya itu kan menyerahkan kepada kami gitu. Kan Oh kalau iya. saya itu sebagai guru kan takutnya itu ketika mendisiplinkan Ananda Atani takutnya misalnya dia mengadunya apa-apa tapi saya didukung oleh orang tuanya gitu. Hmm. Namun yang menjadi bebannya saya lagi itu ketika melihat kok kayaknya ada sesuatu yang aneh di perkembangan emosinya dia gitu. Karena kan kalau anak yang normal harus sesuai dengan tahapan perkembangan emosinya. Nah, ternyata ini seusianya kok masih seperti itu gitu. Jadi terdeteksi sepertinya ya, walaupun saya bukan psikolog, Bu Yuyun, sepertinya ada yang harus dikonsultasikan deh terkait dengan perilakunya tadi. Ya, jadi rencana Ibu dengan psikolog ya Bu ya? Selain dengan orang tua, mungkin ada kerjasama dengan psikolog ya Bu ya? Ya, rencana sih saya mau kasih tahu dulu ya ke orang tuanya. Saya juga tidak berani Bu Yuyun untuk langsung mengarahkan ke psikolog gitu. Tapi saya langsung berinteraksi dulu dengan orang tua, memberitahukan hasil perilakunya. Seandainya orang tuanya setuju untuk dilakukan screening gitu kan tentang perkembangan emosinya, maka saya akan arahkan orang tua untuk ditangani oleh seorang yang lebih ahlinya gitu dalam penanganan emosi tadi. Ya, jaringan saya nih kayaknya kan ini Bu Nisa. Oh iya, Jadi saya nangkapnya tadi ya, Ibu akan melakukan dengan psikolog dan sudah berdiskusi juga dengan orang tua. Ya, oke begitu Bu. ya. Halo? Permasalahannya, ya loh, dengar Bu? Enggak, Bu. Maaf. Nggak dengar? Halo? Halo, Bu Ya, Yuyun. halo. Ya, Ada Bu? Halo? Halo? Halo Bu? Bu Yuyun, halo. Ya, halo. Ada suaranya kah? Ada Bu? Halo? Tadi suara Bu Yuyun menghilang. Ya, Ada? oke. Okay. Ada ya, oke. Ya, ada. Ah, ya. Iya, Bu. Itu tadi rencana saya terakhir sih seperti itu. Jadi saya Menyampaikan rasa kepada begini, orang tua. ada ya? Jadi saya rasa Bu Nisa itu sudah
Saya rasa sudah Bu Nisa itu sudah melakukan hal yang bagus kalau menurut saya, karena memang kan di lembaga PAUD ini tidak seperti di jenjang yang lebih tinggi kan, kita bermacam anak yang ada masalah datang dari keluarganya itu juga kita harus apa ya, harus sama-sama lah membantu orang tua. Tapi dengan rencana ibu tadi itu saya rasa sudah tepat gitu ya. Dan pertama kan ibu sudah melakukan dengan murid pendekatannya, tetapi namanya anak-anak selalu saja diingatkan ya Bu ya. Pasti Iya, sudah kemudian sudah berdiskusi dengan orang tua dan orang tua juga menyepakati untuk selanjutnya dengan psikolog ya. Ya iya, mungkin mungkin semoga saja rencana Ibu nanti ke depannya dapat tercapai ya Bu. Mudah-mudahan terselesaikan masalah Ibu mengatasi si Atak tadi ya namanya. iya, Se- amin. Dan kondusif kelas Ibu akan tercapai juga gitu supaya kelasnya Ibu Nisa dan teman-teman yang lain, tentunya teman-teman tuh saya maksud anak-anak murid kita, proses pembelajarannya lebih baik lagi. Iya, Saya rasa amin. mudah-mudahan nanti kegiatan dengan psikolog dapat di ini ya Bu, dapat solusinya gitu dan hasilnya pun memuaskan. Iya, Dilanjutkan ya Bu Nisa. iya, siap, Mungkin Bu. ya mungkin itu saran saya dan tanggapannya mudah-mudahan dapat membantu Bu Nisa. Iya, iya, amin. Terima kasih Bu Yuyun ya. Mudah Ibu Iya, mohon doanya supaya saya bisa mengatasi permasalahan yang terjadi tadi gitu yang iya, sudah saya sampaikan. baik Bu Nisa. Semoga Iya, permasalahannya cepat selesai ya Bu Nisa. Mohon maaf ya karena waktunya juga nih kita harus menyelesaikan. Sampai ketemu nanti tidak putus sampai di iya, sini iya. Siap Ibu, obrolan terima kita. kasih ya Bu. Iya, terima kasih Ya, kembali. terima kasih waktunya Ibu sudah meluangkan Sama-sama Bu untuk Nisa. saya. Iya, mari Sama-sama. Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang Berarti, giliran Bu Yuyun. berarti lanjut dengan saya jadi coach ya. Tut, tut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Iya Bu. Nisa, Iya Bu saya Bu Yuyun. Yuyun. Iya, gimana? Bu, Ada apa nih? kira-kira Ibu ada waktu ya? Oh, halo Halo? Bu Yuyun. Iya, Iya, halo. boleh Bisa boleh. nggak? Oh iya. Ya Kira-kira boleh. kapan ya, Bu? Mungkin sekitar jam 12-an ya di ruangan saya ya. Oh, Saya baik, Bu. tunggu ya. Siap, Oke. Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuyun. Monggo silakan masuk. Permisi ya, Bu. Maaf Iya. mengganggu waktunya. Enggak, gimana? Ada apa Bu Yuyun gimana? Ada bisa saya bantu? Iya, Bu. Tapi Ibu nggak merasa repot ya? Saya ini mau cerita gitu. Cerita Enggak. masalah, iya, saya ini sedikit galau nih, Bu, untuk persiapan kan sebentar lagi kita mau ngadakan maulud, Bu. Jadi Mm-mm. saya itu kan di kelas berdua, berdua artinya tuh dua kelompok saya tangani di dalam kelompok kelas kami. Tapi saya sebenarnya berdua, tapi guru yang Ibu Yeni ini sakit Bu, jadi saya ini galaunya gimana ya, Hmm. sedangkan maulud ini saya harus menangani 30 anak gitu. Saya ini agak sedikit kewalahan, takutnya nanti tidak tercover Bu menangani anak-anak itu. Oh gitu. Galau Itu Bu kenapa? itu. Coba diceritakan. Kok Bu Yuyun merasa ada galau gitu mau maulidan? Iya Bu, karena anak muda 30, saya sendirian Bu. Jadi saya tuh takutnya nanti ketika saya pelaksanaan, anak saya ribut sendiri, kan namanya anak TK Bu. Anak TK ini dibilangin di sini, di situ ribut. Jadi saya ini galaunya bagaimana saya akan melakukannya untuk mensiasati supaya saya ini agak nyaman lah dalam menangani anak 30 anak itu gitu. Oke, berarti bagaimana nih caranya Bu Yuyun untuk menangani anak tersebut? 30 anak tadi ya, untuk Iya, acara maulidan tadi. Ih, coba Bu Yuyun pasti punya ide apa untuk menangani anak yang 30 dalam acara maulidan tadi tuh? Ada rencananya? ada sih Bu. Saya ini punya Mm-mm. rencana. Rencananya Ya. tuh
saya ini ingin memberdayakan orang tua gitu. Jadi kan 30 anak ini Mhm. saya sudah infokan di grup. Ketika di grup itu kan semua orang tua kan masuk ya. Jadi kan saya informasikan bahwasannya Maulid itu diadakan hari Jumat di tanggal 27 September Mhm. ini. Jadi yang dilombakan itu lomba busana muslim motif kaltim Mhm. gitu. Jadi kan ini kan kalau motif kaltim ini yang sedikit agak kadang-kadang orang tua tidak memahami gitu. Jadi kan saya harus ada sedikit ekstra lah buat anak murid saya supaya ya bisa mendapatkan juara lah. Kan bergengsi juga antara kelas nih karena lombanya kelas Ibu. Jadi makanya saya agak sedikit bebannya itu. Jadi rencana saya itu saya apa mau me-WA orang tua di grup untuk Mmm. mempersiapkan baju muslimnya. Dan Oke. karena saya takut namanya orang tua itu banyak kesibukan, tidak Benar. hanya di rumah saja ada yang bekerja. Jadi supaya menghandle ini saya sudah mempersiapkan me-WA beliau, beliau-beliau Oke. orang tua gitu. Oke, menurut Bu Yuyun seperti itu ya rencananya. Iya, Namun Bu. apakah hal yang dilakukan Bu Yuyun tadi dengan melakukan WA kepada orang tuanya, ada tantangan lain enggak dari me-WA itu? Ya Apakah tantangannya misalnya ada sih. dengan WA tersebut Ya, ada orang sih tua tantangannya, Bu. mhm, Karena sudah mhm, 7 orang nih yang ngejapri tantangannya. Tuh nggak bisa hadir gitu karena nah, oke, ada yang ini ada yang itulah ya maklum lah mhm, Bu ya. Tapi mhm. saya sudah punya ini Bu, punya senjata nih. Saya ingin ini. Saya Apa? ingin sudah memberdayakan orang tua, terus saya mau pinjem sama guru-guru saya. Kan guru-guru saya itu ada anak juga, ada anak murid. Saya pinjem untuk mempersiapkan yang 7 anak tadi, takut nggak dibawakan sama orang tuanya baju muslimnya Ya, gitu kan. Karena eh, sudah sering-sering seperti itu kalau ada kegiatan di sekolah, ada aja tuh yang tadinya disuruh pakai baju kaos olahraga, datangnya baju batik gitu kan. nah, Datangnya benar. bajunya artinya seperti itulah salah satu contohnya. Jadi makanya saya sudah mempersiapkan orang tua, memberdayakan orang tua, kemudian pinjam sama guru gitu, mempersiapkan baju muslimnya cewek dua, yang cowok dua. Karena takutnya Oke. ada anak yang tidak menggunakan baju muslim. Itu rencana saya, Bu, gitu. Oh gitu, baik. Apakah selain dengan rencana yang Bu Yuyun lakukan tadi ya, menyiapkan apa, baju-baju batik gitu kan untuk yang katanya 7 orang tadi yang tidak bisa ikut aktif orang tuanya, adakah alternatif lain untuk mengatasi hal sekiranya misalnya nih, udah disiapkan baju, ternyata misalnya ada sesuatu hal yang bajunya nggak cukup misalnya, adakah alternatif lain yang disiapkan Bu Yuyun untuk menangani hal tersebut? Ya, Bu, ada. Karena kan saya itu Mhm, apa namanya sudah punya baju ukurannya kan. Tadinya kan mhm, saya pinjam tuh. Nah, saya itu ada baju saya, anak saya ini agak sedikit ya SD tapi gempal badannya. Nah, itu saya sudah siapkan nih seperti baju jilbabnya gitu ya. Jilbabnya itu saya les kayak motif kaltim gitu. Terus yang cowok sudah saya siapkan pecinya. Pecinya tuh sudah saya tempel dengan motif kaltim gitu. Saya ada kain seberapa meter gitu saya gunting terus saya sudah lem. Sudah lem artinya tuh nempel lah di itu. Yang penting ada motifnya. Kemudian eh, alternatif yang lain itu saya minta apa mengirimkan video ketika di mhm, rumah gitu. Jadi tidak saya sudah izin sama kepala sekolah, bisakah lombanya Bu yang tidak bisa hadir gitu misalnya mhm. apa dilakukan di rumah tapi orang tuanya memvideokan dengan motif bajunya yang nah, alhamdulillah kepala sekolahnya baik Bu, katanya kalau memang itu tidak bisa dihadirkan anaknya, yang pasti tujuan kita kan untuk melatih atau mengenalkan dengan maulid ini tadi gitu. Itu Bu alternatif saya. Jadi di rumah, Oke, jadi orang tuanya sudah saya sampaikan juga dan orang tuanya hanya saya japri. Kalau di mhm. grup nanti semuanya ikut begitu gitu. Iya ya Bu ya, namanya Iya, kita ya anak usia dini terus terkadang kan orang tuanya juga kan pasti iya,
ini juga gitu, Iya, ikut-ikutan Bu. juga kan Kan pastinya alasan gitu. orang tuanya, Mhm. apa, tidak bisa hadir, anaknya, tidak diturunkan dan alasannya seperti itu, yang tidak punya baju muslim yang motif kaltim gitu. Jadi, saya sudah mensiasati nih supaya orang tuanya tidak ada, ya tidak bisa ngeles lagi lah gitu, alasannya Iya gitu iya. kan. Alasan kerja sudah saya siapkan untuk di rumah gitu. Iya, alhamdulillah alhamdulillah. Ternyata, Bu Yuyun memang sudah menyiapkan alternatif-alternatif itu ya, dan rencana Bu Yuyun juga saya rasa, itu sudah baik gitu ya. Silahkan dilakukan itu Bu Yuyun nggak usah galau lagi Iya, menghadapi Bu. besok untuk lomba gitu ya. Saya doakan Iya, semoga, lombanya nanti kelas Bu Yuyun dapat juara ya. Jadi Bu amin gurunya ya, nggak Bu. galau lagi nih Amin, Bu. Makasih ya, Bu. walaupun sendiri ternyata Bu Yuyun kan sudah punya rencana, sudah punya, alternatif-alternatif untuk kedepannya agar Iya, acara tersebut bisa lancar gitu kan. Jadi sudah ada tuh mau bagaimana dengan orang tua gitu kan. Terus, nanti Bu Yuyun juga sudah mempersiapkan baju-baju lain seandainya iya, misalnya ada anak yang memang tidak hadir itu ya. Nah, intinya sih Bu Yuyun tetap semangat dan jalankan apa yang menjadi tugasnya Bu Yuyun dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya ya. baik, Bu. Semangat Bu Yuyun, jangan Iya, galau Bu. lagi ya. Iya, Bu. Ya, ya. Agak berkurang nih, agak sedikit berkurang kan, plong saya sedikit. Karena Sudah plong ya. beberapa hari ini saya takutnya itu, karena sudah namanya sakit ya, Bu. Guru saya itu kan Iya tidak bisa benar. diprediksikan. Iya betul. Makanya saya doakan dulu Bu Yuyun tetap sehat dan teman Bu Yuyun juga mudah-mudahan segera Allah sehatkan kembali, angkat penyakitnya Amin. jadi bisa menemani Bu Yuyun kembali ya. Baik, Tetap Bu. semangat. Mohon maaf Bu Yuyun Iya, Bu. karena saya harus mengerjakan kegiatan lainnya nih ya. Iya, Bu. Tapi jangan Makasih ya, Bu. ya sama-sama. Nanti jangan sungkan-sungkan kalau ada setiap permasalahan ceritakan saja kepada saya ya Bu Yuyun ya. Baik, Bu. Makasih banyak. Kalau Ya, begitu saya permisi ya, sama-sama. Bu. Ya, Dan mohon maaf ketika saya mengganggu waktunya. ya sama-sama Ya. Bu. Permisi, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.